Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Desya Maila dengan NPM 2212011526. Kali ini saya sendiri akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari tugas makalah etika profesi hukum, di mana saya sendiri mengangkat judul yang berkaitan dengan media massa mengungkap pelecehan seksual oleh dokter kandungan atau OBGYN, di mana hal tersebut merupakan suatu fakta pelanggaran Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI. Dilatar belakangi oleh kasus pelecehan seksual terhadap perempuan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di mana pada tahun 2024 terdapat lebih dari 400.000 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Pelecehan seksual adalah tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban atau dari pihak yang menjadi sasaran, di mana hal tersebut dapat berupa berbagai bentuk perilaku yang mengandung unsur seksual. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban. Beberapa dampak psikologis yang umum dialami oleh korban termasuk emosi yang tidak stabil, depresi, kecemasan, dan juga kehilangan kepercayaan diri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan masalah yang menjadi sorotan dalam makalah kali ini. Nah, makalah kali ini ialah menyoroti kasus pelecehan seksual di mana yang dilakukan oleh dokter kandungan bernama M. Syafril Firdaus, di mana dokter kandungan ini dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Tindakan yang dilakukannya yaitu berupa menyentuh bagian vital pasien saat pemeriksaan, yang jelas merupakan pelanggaran terhadap etika profesi kedokteran. Di mana akibat dari tindakannya, Dr. Syafril telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga dijerat dengan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang memberikan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah. Kasus ini menarik perhatian publik dan media karena mencerminkan praktik menyimpang dalam dunia medis yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan martabat pasien. Di mana dalam makalah ini saya sendiri mengangkat 3 rumusan masalah, di mana rumusan masalah pertama saya yaitu terkait dengan apakah tindakan dokter tersebut merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia dan ketentuan POGI, dan yang kedua, apa dampak dari kasus-kasus ini terhadap kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran, dan yang terakhir yaitu bagaimana tanggung jawab organisasi profesi seperti POGI dalam menangani kasus tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokternya. Berdasarkan hasil yang telah saya kaji, tindakan yang dilakukan oleh Dr. Syafril jelas-jelas telah melanggar apa itu prinsip-prinsip kedokteran. Seperti yang kita tahu, prinsip-prinsip kedokteran ialah bersifat fundamental. Yang pertama yaitu dari segi prinsip otonomi, di mana Dr. Syafril ini tidak menghormati hak pasien untuk memiliki kontrol penuh atas tubuh dan keputusan medis mereka, di mana pasien itu berhak untuk merasa aman dan dihormati dalam interaksi dengan tenaga medis. Yang kedua, prinsip beneficence, yang menekankan kewajiban dokter untuk bertindak demi kebaikan pasien, di mana hal ini atau prinsip ini pun juga dilanggar oleh Dr. Syafril. Tindakan pelecehan seksual tidak hanya merugikan secara fisik dan emosional, tetapi juga mengkhianati kepercayaan yang seharusnya ada antara dokter dan pasien. Prinsip selanjutnya yang telah dilanggar oleh Dr. Syafril ialah prinsip non-maleficence, di mana prinsip ini berarti yaitu tidak merugikan. Dan prinsip ini telah jelas-jelas juga telah dilanggar oleh Dr. Syafril, di mana pelecehan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip ini, karena dapat menyebabkan trauma psikologis dan fisik berkepanjangan bagi korban. Dan prinsip terakhir yang ia telah langgar adalah prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara bagi semua pasien juga telah dilanggar oleh Dr. Syafril. Setiap pasien berhak mendapatkan layanan medis yang aman dan profesional, dan tindakan pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh Dr. Syafril justru menciptakan keadaan atau ketidakadilan dalam akses terhadap perawatan yang layak. Di mana berdasarkan dengan hasil kajian saya, yang dilakukan oleh Dr. Syafril atau tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Dr. Syafril juga telah melanggar
apa itu Kode Etik Kedokteran Indonesia, di mana di Kode Etik Kedokteran Indonesia terletak di pasal 2, yang terletak di penjelasan pasal tersebut ialah salah satunya dimaksud dengan ukuran tertinggi dalam melakukan profesi kedokteran adalah yang sesuai dengan etika umum, etika kedokteran, etika hukum, dan agama. Nah, apa yang telah dilakukan oleh Dr. Syafril ini sendiri telah tidak mencerminkan apa bunyi dari pasal Kode Etik Kedokteran Indonesia itu sendiri, di mana tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Dr. Syafril itu sama sekali tidak mencerminkan apa itu etika umum, apa itu etika kedokteran, apa itu etika hukum, dan apa itu etika agama. Maka dari itu, saya merasa apa yang telah dilakukan oleh Dr. Syafril justru sangat bertolak belakang dari Kode Etik Kedokteran itu sendiri. Selanjutnya, Dr. Syafril juga secara jelas telah melanggar pasal 3 Kode Etik Kedokteran Indonesia, di mana dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Kemudian, yang dilakukan oleh Dr. Syafril juga telah melanggar pasal 5 Kode Etik Kedokteran Indonesia yang berbunyi, tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien setelah memperoleh persetujuan pasien. Sedangkan hal tersebut secara nyatanya yang dilakukan oleh Dr. Syafril sendiri ialah sangat bertolak belakang, di mana Dr. Syafril melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut terhadap pasiennya tanpa izin dari pasien dan justru memperoleh keuntungan dari keadaan pasien yang saat itu sedang lemah, seperti itu. Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Dr. Syafril yaitu menimbulkan masalah yang sangat serius dan luas, di mana tindakan yang dilakukan oleh Dr. Syafril tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran, tetapi juga dapat menciptakan dampak jangka panjang yang lebih luas. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap profesi medis, mereka mungkin menjadi enggan atau takut untuk mencari perawatan yang diperlukan, di mana hal ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang lebih serius. Akibat dari ketidakpercayaan ini sendiri dapat mengarah pada penurunan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan. Misalnya, jika pasien merasa tidak aman atau tidak percaya pada dokter mereka mungkin menghindari, mereka mungkin akan takut untuk memeriksakan kesehatan yang penting, seperti screening kanker mereka atau pemeriksaan prenatal yang dapat berakibat fatal bagi kesehatan individu dan kelompok. Tanggung jawab organisasi profesi sangat penting dalam konteks kali ini, di mana Dr. Syafril telah menerima sanksi pidana dan juga disipliner akibat ia melanggar Kode Etik Profesi Kedokteran Indonesia. Termasuk hal dalam penangguhan surat tanda registrasi atau STR, di mana STR ini wajib dimiliki oleh seorang dokter karena STR ini merupakan bukti legal yang wajib dimiliki oleh dokter untuk menjalankan praktik di Indonesia. Selain itu, sanksi yang bisa dijatuhkan oleh POGI termasuk dikeluarkannya dokter dari organisasi profesi. Tindakan tersebut atau tindakan disipliner dari organisasi profesi seperti POGI sangat penting untuk menunjukkan bahwa tindakan pelecehan seksual sama sekali tidak dapat diterima. Hal ini juga untuk melindungi reputasi dan integritas profesi kedokteran secara keseluruhan. POGI juga berperan dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada korban dan juga memastikan mereka merasa didengarkan dan mendapatkan bantuan yang diperlukan. Sebagai kesimpulan, di mana kasus ini telah menyoroti pentingnya penerapan etika profesi dalam praktik kedokteran. Seperti yang kita tahu, yang namanya etika profesi, hal itu adalah sebuah pedoman yang wajib dilakukan atau sebuah pedoman dalam bertindak saat kita memiliki suatu profesi. Jadi jangan sekali-kali kita melanggar atau kita tidak melihat apa saja yang terdapat dalam kode etik profesi yang telah kita jalani. Khususnya dalam kasus ini yaitu adalah praktik dalam etika profesi dalam praktik kedokteran, di mana diperlukannya mekanisme yang efektif untuk menangani pelanggaran dan mendukung korban. Selain itu, pendidikan etika profesi harus diperkuat agar calon dokter memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik mereka. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati hak-hak setiap individu, terutama dalam dunia medis. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran dapat terus terjaga dan tindakan serupa dapat dicegah di masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sendiri pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.